Tuhan pagi hari ini. Kami ada di tempat ini karena Tuhan, karena janji Tuhan, karena kasih Tuhan saja. Bapa, kami berkumpul pagi hari ini kembali untuk beribadah. Dan kami tiba waktunya untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman-Mu adalah roh-Mu yang hidup di dalam diri kami. Firman-Mu adalah kuasa yang bekerja menyertai kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kami siap menerima firman-Mu. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman Tuhan dari hati kami. Kami usir segala kekuatan roh kegelapan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terfokus dan terkonsentrasi kepada firman-Mu saja. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, senang bertemu kembali setelah 1 minggu kita sibuk dengan segala pekerjaan kita, aktivitas kita. Ya, minggu ini pun saya merasa sangat sibuk sekali dengan berbagai macam kegiatan. Ya, tadi malam saya baru saja menghadiri dan melayani, membawakan firman Tuhan di sebuah acara Natal, ya, Natal tahun baru dari alumni Universitas Indonesia. Ya, ini saya sudah mengikuti forum ini sejak masa COVID dan puji Tuhan mendapat kesempatan, kehormatan untuk bisa melayani tadi malam. Dan satu hal yang saya syukuri boleh berbicara di hadapan ada Dirjen Dirjen Bimas Kristen, ya, Ibu Jane bisa hadir mewakili Menteri Agama, dan 2 ada Profesor UI, salah satunya adalah dosen saya waktu saya masih kuliah. Ya, buat saya itu sebuah anugerah, kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa betapa pentingnya Injil. Ya, saya selama 3 minggu sudah bicara di sini menyampaikan tentang 7 rahasia Injil yang mengubah hidup manusia. Saudara, dan hari ini saya akan menyelesaikan dari 7 itu, ada 2 poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Mengapa Injil itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi hidup manusia. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan manusia, saudara. Tanpa Injil tidak ada keselamatan bagi manusia. Tanpa Injil tidak ada hidup kekal bagi manusia. Tanpa Injil hidup manusia akan semakin rusak dan hancur. Tanpa Injil manusia akan hidup di dalam kematian kekal selama-lamanya. Jadi saudara bayangkan betapa manusia tanpa Injil, artinya tanpa mendengar berita dan percaya tentang Yesus Kristus yang sudah datang, mati dan bangkit itu, maka sebetulnya manusia di dunia ini akan mengalami kehancuran, kematian yang kekal. Saudara dan saya beruntung dan bersyukur tentunya karena saudara dan saya sudah mendengar berita Injil itu. Mungkin ada yang mendengar sejak kecil, ya, ikut sekolah minggu. Ada yang mendengar dan percaya kepada berita Injil ketika saudara remaja, ya, saudara ikut sebuah retreat mungkin. Atau mungkin ada yang baru mendengar dan mengalami kehidupan yang baru dalam Yesus setelah usianya mungkin 40-50 tahun. Ya, bahkan ada orang yang mendengar berita Injil tentang Kristus itu justru di hari tuanya. Saudara, usia berapapun saudara mendengar berita Injil, bersyukurlah. Karena dengan demikian saudara menerima janji Tuhan. Tetapi bayangkan kalau saudara sampai hari ini belum pernah mendengar berita Injil. Bayangkan saudara tidak pernah mendengar berita tentang Yesus yang mati dan menyelamatkan. Saya tidak tahu apakah saudara akan memiliki hidup yang sama seperti hari ini. Saya tidak tahu apakah saudara akan tetap mengalami sukacita, damai sejahtera seperti yang hari ini saudara alami. Saudara mungkin bisa melihat perbedaan kehidupan orang yang menerima Injil dengan orang yang tidak menerima Injil. Atau mungkin saudara beranggapan, sama aja kok, orang yang percaya Yesus sama gak percaya Yesus sama saja. Mungkin di luar tampaknya sama, tetapi saya sangat percaya Injil mengubah hidup manusia. Amin.
Ya, Injil mengubah hidup manusia. Injil memberikan kita pengharapan yang pasti dalam hidup ini, saudara. Pengharapan bukan hanya tentang kematian atau hidup sesudah kematian, tetapi pengharapan di dalam hidup di dunia ini, saudara. Saya sering berkata kepada saudara, yang membuat saya bangun pagi dengan sebuah sukacita adalah karena pengharapan. Coba saudara bangun pagi hari tanpa pengharapan. Saudara bangun pagi hari tanpa ada satu pengharapan tentang apa yang akan saudara alami hari itu. Maka saudara akan bangun pagi hari itu tentu dengan bisa kepalanya pusing. Saudara mungkin bangunnya males-malesan. Saudara mungkin akan bangun dengan ngapain gue bangun? Ngapain gue bekerja? Kenapa orang memilih bunuh diri dalam hidup ini, saudara? Karena mereka gak punya pengharapan. Kenapa banyak orang yang akhirnya memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk? Walaupun dia tahu itu buruk. Narkoba buruk nggak? Buruk. Tapi kenapa orang memilih tetap minum narkoba? Karena dia nggak punya pengharapan. Dia berpikir dengan narkoba lah hidupnya akan bisa lepas dari semua masalah. Tapi faktanya setelah minum narkoba, mungkin sesaat dia mengalami, wah kayaknya melayang-melayang. Tapi setelah itu, dia akan kembali jatuh dalam sebuah kekosongan jiwa, dan hidup dalam keputusasaan. Saudara-saudara, saya mau katakan, ini kesaksian saya pribadi adalah, saya hari ini hidup karena saya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya bisa melayani Tuhan dengan tetap semangat karena saya punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya tetap bisa melayani berkhotbah di jemaat ini karena saya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya memiliki pengharapan bahwa gereja Tuhan akan menjadi jemaat yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu pengharapan saya. Kenapa saya memiliki pengharapan itu? Karena itulah yang dikatakan oleh Injil, saudara. Bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan menjadi umat yang perkasa. Di mana dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Itu pengharapan, saudara. Dunia gonjang-ganjing, ekonomi bisa mengalami pasang surut, saudara. Tetapi saya punya pengharapan, Tuhan pelihara hidup saya dan keluarga saya. Sehingga bangun pagi setiap hari buat saya adalah sebuah hari yang penuh sukacita. Pengharapan itu yang harus kita miliki. Dan pengharapan itu Tuhan sediakan di dalam berita Injil, saudara. Aminnya 91. Amin. Makanya kalau saudara punya pengharapan, datang hari Minggu itu semangat. Bangun pagi semangat. Kenapa? Saudara akan mendengar berita pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berita pengharapan, berita di dalam Injil yang ke-6, yang menjadi sebuah hal yang penting untuk diketahui oleh seluruh dunia. Yaitu melalui Yesus, ya sekali lagi, melalui Yesus, Roh Tuhan berdiam di dalam diri manusia. Melalui Yesuslah, Roh Tuhan, Roh Sang Pencipta, itu bisa berdiam di dalam diri manusia. Saudara, manusia waktu diciptakan oleh Tuhan itu manusia adalah makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Termasuk malaikat, saudara. Apa bedanya? Manusia hidup karena Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi Tuhan secara spesifik menciptakan manusia, dikatakan membentuk manusia dengan tangannya dari tanah, lalu kemudian dihembuskan nafasnya. Berarti Roh Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu jadi makhluk yang hidup, saudara. Berarti ada bagian dari hidupnya Tuhan masuk ke dalam diri kita. Itu sesuatu yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, saudara. Waktu Tuhan menciptakan burung dan hewan-hewan, dia berfirman, jadilah.
Jadilah binatang, jadilah ikan-ikan di laut, jadilah burung di udara, jadilah hewan peliharaan dan sebagainya. Tetapi untuk manusia, dia menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafas itu sesuatu artinya dia membagikan rohnya ke dalam manusia, saudara. Sehingga manusia itu bisa hidup. Itulah sebabnya manusia mempunyai keistimewaan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Kenapa? Karena ada bagian daripada Tuhan, daripada Elohim, yaitu rohnya masuk ke dalam manusia. Sehingga manusia memiliki bagian hidup yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Bukan hanya itu saja, di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Tuhan berfirman kepada manusia, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Bayangkan, makhluk manusia ini diberi satu perintah, yaitu berkuasa, saudara. Katakan berkuasa. Jadi manusia diberi satu otoritas, satu hak. Kamu berkuasa ya atas bumi ini. Atas makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini. Saudara, manusia menjadi makhluk yang luar biasa. Dia punya kecerdasan yang luar biasa, saudara. Manusia punya kemampuan yang luar biasa. Coba bayangkan, Adam itu dikatakan memberi nama binatang-binatang. Itu kemampuan dari mana tuh manusia bisa memberi nama binatang-binatang? Saudara kan belajar nama binatang dari pelajaran buku biologi kan? Oh ini namanya cicak, oh ini namanya kucing, ini namanya harimau. Tapi manusia pertama diberi kemampuan oleh Tuhan, kecerdasan itu, untuk bisa memberi nama-nama binatang itu. Makanya kalau kita lihat hari-hari ini manusia sangat cerdas. Manusia adalah makhluk yang sangat cerdas. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang membedakannya, saudara. Manusia kehilangan kemampuan yang bersifat supranatural. Manusia hanya melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Atau dengan kata lain, manusia hanya menjadi makhluk natural. Makhluk yang mungkin kita katakan ya seperti yang kita lihat, seperti saudara dan saya, ini makhluk yang natural. Makhluk yang natural ya kita punya keterbatasan. Kita punya rasa capek, betul gak? Saudara bisa mengalami kelelahan, saudara bisa mengalami emosi, aduh kesel, marah, sesuatu yang bersifat natural sifatnya. Tetapi manusia yang di dalam roh itu berbeda, saudara. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia yang namanya Adam dan Hawa, mereka enggak mengenal lelah. Karena mereka tidak mempunyai umur. Umur mereka kekal sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia punya umur itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi umur manusia dihitung ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mengalami satu periode meninggal namanya. Satu saat dia pasti mati atau meninggal. Nah, sampai kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, kalau kita lihat dan perhatikan dalam kitab Kejadian, umur manusia masih panjang-panjang ya, ada 900, paling panjang 969. Mintu salah.
Tapi makin lama makin ke sini Abraham saja umurnya hanya 170-an saudara. Makin ke sini prosesnya manusia makin pendek umurnya. Bahkan dikatakan oleh Tuhan maksimal 120 tahun. Jadi saudara punya harapan hidup sampai 120 tahun. Itu namanya apa istilahnya? Umur yang suntuk. Ya, suntuk itu artinya penuh, full, maksimal. Jadi kalau saudara dan saya umurnya belum 120 tahun, sebetulnya kita belum maksimal. Apalagi umur 60 udah meninggal, umurnya masih setengah harusnya. Siapa yang mau umur 120 tahun? Hah? Oh, hanya John sama Michael, Pak Edwin. Yang lain gak mau ya? Hah? Gak ada yang mau sampai 120 tahun? Oh, Ibu Odi mau, puji Tuhan. Berarti hanya kita berlima nanti yang masih hidup sampai 120 tahun. Yang lain gak mau ya? Bener nih gak mau nih? Hah? Hah? Oh itu kamu pengharapannya lemah. 100, katanya kalau udah 100 nanti udah ompong semua. Makanya bubur, tenang. Tumbuh lagi gigimu yang baru nanti. Musa saja waktu meninggal, waktu umur tua 120 tahun dia bilang matanya masih jelas melihat. Ya. Tenaganya masih kuat saudara. Nah berarti bisa umur 120 tahun tapi sehat. Amin. Oke. Kalau dokter bilang kurangi makan yang manis-manis, salah satu nasihatnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk menebus manusia. Saudara, ada ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus itu datang untuk memulihkan segala sesuatu. Katakan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan segala sesuatu artinya mengembalikan kepada keadaan yang sebelumnya, yang semula saudara. Kita tahu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan terjadi. Nah Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, mengembalikan kepada keadaan yang sebelumnya. Memang tidak semua 100% saat ini dipulihkan. Kenapa? Karena memang dunia ini sudah berdosa. Dan iblis masih ada kesempatan di muka bumi ini. Jadi pemulihan segala sesuatu yang sempurna nanti akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi untuk sekarang ini, sejak Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib dan bangkit. Tuhan terus melakukan proses pemulihan saudara. Termasuk apa yang saya katakan dari minggu pertama. Dia memulihkan dengan cara dia mengampuni dosa kita. Saudara dan saya menjadi manusia yang kudus di hadapan Tuhan karena dosamu sudah diampuni. Amin. Ya. Jadi saudara saya mau katakan kalau engkau sudah lahir baru, engkau percaya di dalam Yesus Kristus. Jangan lagi engkau katakan saya orang berdosa, saya orang berdosa. Dulu saya orang berdosa. Dulu iya saya orang berdosa. Tapi hari ini kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Namun proses pengudusan itu terus berlangsung saudara. Supaya saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi prosesnya tidak berhenti, tetapi artinya saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan. Selain saudara diampuni dosanya, saudara juga berhak menerima hidup yang kekal. Nah, itu bagian daripada pemulihan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saudara. Nah yang sekarang juga yang kita sedang bahas ini adalah Tuhan memulihkan rohnya diberikan kepada manusia. Manusia makhluk yang fana ini, manusia yang bisa mati ini, manusia yang sudah tidak berdaya ini, tapi oleh Tuhan dikembalikan rohnya agar masuk ke dalam diri kita. Kita membutuhkan roh Tuhan dalam hidup ini saudara. Manusia membutuhkan kekuatan dari Tuhan yang bersifat supranatural.
Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan keadaan kita yang natural ini, kita nggak mampu menghadapi hidup di dunia ini, saudara. Alkitab sendiri, Tuhan sendiri mengatakan tanah ini sudah dikutuk. Makanya kehidupan itu jadi berat. Berat seberat-beratnya, saudara. Orang harus berjerih lelah. Dan di dalam jerih lelah itu seringkali mengorbankan banyak hal. Kenapa? Karena bumi ini tanahnya sudah dikutuk. Jadi manusia memang berusaha sekeras mungkin supaya bisa survive. Manusia harus bekerja sekeras mungkin agar manusia bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena kita memakai kekuatan natural kita. Nah, Tuhan ingin mengembalikan posisi semula kita sebagai makhluk yang roh. Kita ini sebetulnya makhluk roh. Tuhan memberikan roh kepada kita menjadi manusia rohani, saudara. Nah, itulah sebabnya dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita baca dulu Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini adalah Roh Kudus, Parakletos. Di mana dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Artinya kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita itu selama-lamanya. Bukan kadang-kadang, bukan sekali seminggu, bukan sekali sejam, tetapi selama-lamanya. Artinya tidak pernah putus penyertaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ia itu roh kebenaran, dunia, perhatikan di sini, dunia tidak dapat menerima dia. Orang-orang dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia nggak mengenal yang namanya Roh Kudus. Makanya dunia cari kekuatan dari mana, saudara? Dari roh setan. Karena setan juga menawarkan kekuatan yang bersifat supranatural. Coba contohnya apa? Supaya orang punya tubuh yang kebal, cari ilmu kebal kan? Itu kan sesuatu yang supranatural. Supaya orang bisa kaya lebih cepat. Kalau berbisnis lama. Betul nggak? Nggak ada orang berbisnis seminggu 2 minggu langsung waduh booming. Lama prosesnya. Supaya cepat sih mana? Supranatural. Caranya gimana? Pakai kekuatan roh jahat. Tiba-tiba buka warung, pelanggannya banyak. Bahkan pelanggan dari tetangga-tetangganya disedot semua. Itu kan kekuatan supranatural, saudara. Tapi bersumber dari roh jahat. Loh, kenapa enggak minta dari Tuhan? Karena mereka enggak kenal. Orang dunia tidak mengenal kekuatan roh Tuhan, enggak kenal. Itulah sebabnya Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan kekuatan Roh Kudus, engkau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kamu dikatakan oleh Tuhan, kamu mengenal Dia. Kenapa? Dia menyertai kamu dan akan diam. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara menyadari ini. Roh Kudus itu diam di dalam dirimu. Dia enggak kemana-mana, saudara. Kenapa murid-murid Yesus menjadi manusia-manusia yang berbeda setelah mereka menerima Roh Kudus? Petrus yang baru saja mungkin sebulan yang lalu, Rasul Petrus yang sebulan yang lalu baru saja ketakutan bicara tentang Yesus.
Dia menyangkal Yesus, dia nggak mau mengakui Yesus itu gurunya. Bahkan dia bilang, saya nggak kenal itu Yesus, saya nggak kenal. Bayangkan seorang murid yang udah 3,5 tahun berjalan bersama Yesus. Tiba-tiba waktu ditanya, kamu kan murid Yesus? Oh enggak. Menyangkal loh. Tapi ketika hari Pentakosta penuh dengan Roh Kudus, Petrus tiba-tiba dengan keberanian berkhotbah di depan ribuan orang. Dari mana itu bisa? Kemampuan apa yang bisa membuat Petrus bisa seperti itu? Itu kekuatan roh, saudara. Itu kekuatan yang bersifat supranatural. Itulah yang Tuhan katakan, ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau punya kuasa. Kenapa? Karena Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Itulah berita Injil. Manusia bisa berubah oleh karena kuasa Tuhan. Segala ketakutan, bahkan segala kuasa-kuasa buruk yang mungkin ada dalam hidupmu. Engkau mungkin berjuang selama ini untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini, kebiasaan itu. Dinasehati udah berkali-kali, ayo kamu bertobat dong, ayo kamu lepaskan dirimu dari kebiasaan buruk. Saudara, saya coba tanya, saudara menyadari gak ada kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Kita mungkin berjuang bagaimana melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Saya katakan, kekuatan naturalmu terbatas. Terbatas kekuatan naturalmu. Kalau nasihat-nasihat contoh ya, di Amerika ada namanya kelompok orang-orang yang terikat alkohol, ya. Mereka buat kelompok diskusi biasanya kan. Kalau saudara pernah nonton film-film, ya ada orang-orang yang terikat dengan alkohol, biasanya kumpul, kemudian ada konselor ngomong. Oh kamu harus lakukan ini, 1, 2, 3, lakukan ini langkah-langkahnya. Kelompok itu bisa berbulan-bulan saudara. Kenapa begitu lama? Karena mereka berusaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk mereka dengan kekuatan natural saja. Memang bisa, prosesnya lama. Tapi kekuatan Tuhan mampu mengubah seseorang dalam sekejap. Itulah sebabnya kenapa kita perlu, Tuhan katakan kau perlu kuasa Roh Kudus. Engkau perlu seorang penolong dalam hidupmu. Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bayangkan kekuatan ini berasal dari mana ya? Apa sehingga manusia bisa mengalami sebuah transformasi hidupnya ya? Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 20. Tadi ayat 16-17, sekarang ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini kalimatnya mungkin agak membingungkan ya. Di sini Tuhan Yesus bilang gini, nanti kamu akan tahu nih. Aku di dalam Bapa. Kamu di dalam aku. Aku di dalam kamu. Nah, bingung kan? Oke, saya kasih ilustrasi. Saudara dan saya di dalam Yesus. Katakan, aku di dalam Yesus. Yesus di dalam aku. Kalau aku di dalam Yesus, yang lebih besar itu siapa? Hah? Aku masuk ke dalam Yesus kan? Berarti Yesusnya lebih besar. Tapi Yesus bilang, aku di dalam kamu. Berarti aku besar juga dong. Nah, ilustrasinya gini saudara. Kalau saudara adalah cangkir, Roh Kudus itu air. Air masuk ke dalam cangkir, betul? Lalu cangkir yang sudah penuh dengan air ini dimasukkan ke dalam ember yang penuh dengan air. Berarti cangkir ada di dalam air dan air ada di dalam cangkir dan cangkir ada di dalam
air, betul nggak? Ya, dalam ember, embernya kan penuh air. Jadi kalau Tuhan itu saya gambarkan, ini ilustrasi saja. Sebagai air, kita ini cangkir. Ya, atau bejana, istilah Alkitab kita ini bejana. Atau botol. Tuhan masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Tapi kita sendiri ada di dalam Roh Kudus. Artinya kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Jadi ilustrasinya tadi adalah botol atau gelas itu isi dengan air, lalu botol atau gelas yang berisi penuh dengan air ini dimasukkan ke dalam ember yang penuh air atau bak. Oke? Maka berarti kita pun tenggelam di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, saudara. Aku di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Dengan demikian, kita ini mengapa menjadi manusia-manusia yang luar biasa? Karena hidup kita bukan saja dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kita pun tenggelam di dalam Roh Kudus. Saudara menjadi manusia super, saya bilang. Kalau saudara memahami ini, bahwa kita manusia-manusia yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus. Tritunggal saudara di dalam hidup kita. Makanya kalau dikatakan siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang kamu takutkan? Kalau Tuhan di dalam dirimu, kalau Roh Tuhan ada di dalam engkau, apalagi yang kau takutkan, saudara? Kita dengan Tuhan itu menjadi satu. Coba kita baca satu ayat terakhir dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Di bagian ini ya, jadi menyatakan kesatuan ya. Jadi Roh Tuhan itu menyatukan kita dengan Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh saudara dengan roh Tuhan itu menjadi satu, saudara. Kalau suami istri dipersatukan oleh Tuhan, dua menjadi satu daging. Ya. Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seks, itu mereka menjadi satu daging. Manusia yang menyembah kepada Roh Tuhan itu menjadi satu roh. Kalau manusia menyembah roh jahat, dia pun akan menjadi satu roh dengan roh jahat. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus, kenapa Paulus melarang orang yang sudah ikut perjamuan kudus, kamu jangan lagi main-main dengan setan. Karena kamu itu sudah menjadi satu dengan Tuhan, lalu kamu bermain-main dengan setan, artinya kamu selingkuh. Kenapa? Karena kamu sedang menyatukan dirimu lagi dengan roh jahat. Kalau kita sudah jadi satu dengan Tuhan, jangan kita bermain-main lagi dengan roh jahat. Karena kita sedang berzina secara rohani namanya. Lalu apalagi yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14.
Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Oke, di dalam Dia berarti di dalam Yesus. Di dalam Yesus karena saudara dan saya sudah mendengar firman. Saudara udah dengar firman belum? Sudah ya? Firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Saudara dengar, saudara percaya, ingat dengar artinya percaya, dengar artinya melakukan ya. Mendengar bukan hanya mendengar. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, kata dimeteraikan itu dalam bahasa Inggris zeal. Zeal itu artinya dibungkus. Saudara kalau beli makanan harus dalam keadaan tersegel. Kalau saudara beli makanan apa ya yang botol misalnya ya, di situ ditulis kalau segel dalam keadaan terbuka jangan beli, betul nggak? Suka ada tulisan seperti itu ya. Kenapa? Selama makanan itu ada di dalam botol yang tersegel, maka makanan itu aman. Dia tidak terkontaminasi dengan udara O2. Tapi ketika itu mulai dibuka, terkontaminasi dengan O2, istilah kimia atau fisika, teroksidasi. Masih ingat dulu istilah teroksidasi? Maka mulailah pembusukan. Betul? Makanya makanan-makanan yang terbuka itu akan lebih cepat busuk daripada yang tertutup rapat. Waktu saudara dan saya menerima Yesus dalam hidup kita, kita diampuni dosanya, roh kita diperbaharui, maka Tuhan mensegel roh kita. Agar rohmu tidak terkontaminasi oleh dunia ini saudara. Ingat yang akan masuk surga nanti roh kita ya. Makanya roh kita ini disegel oleh Tuhan. Itu peranan Roh Kudus. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dalam terjemahan lain disebut down payment. Apa artinya down payment? Jaminan atau uang muka. Kalau saudara mau beli rumah, saudara kasih uang muka, bukan uang tanda jadi ya, beda ya. Tapi uang muka. Uang muka itu akan memastikan bahwa saudara akan membeli barang tersebut. Dan nanti akan dilunasi kalau barangnya sudah sampai. Jadi Roh Kudus di sini dikatakan sebagai jaminan bahwa seluruh janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu adalah milik saudara. Penebusan yang Tuhan janjikan itu benar-benar menjadi milik saudara. Sehingga kalau ada orang yang merasa ragu, Tuhan hidupku ini bagaimana, kok aku mengalami banyak, ada pergumulan, ada persoalan. Saudara, Roh Kudus itu jaminan. Ketika Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, maka Tuhan memberikan jaminan, kamu gak usah takut. Seluruh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu menjadi milikmu. Engkau hanya perlu percaya saja, engkau perlu tetap tinggal saja di dalam iman. Jangan ragu, jangan bimbang. Itulah yang Tuhan lakukan saudara. Amin. Siapa yang bersuka cita mendengar Injil adalah kesempatan kita menerima Roh Kudus. Saudara, beritakan kabar baik ini. Tapi sebelum memberitakan kabar baik, saudara harus mengalami, saudara hidup di dalamnya. Saudara harus menerima apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini, saudara. Engkau izinkan Roh Kudus membebaskan saudara sepenuhnya dari segala hal yang mengikat hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang akan mentransformasi hidupmu saudara.
Mungkin selama ini saudara berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi saudara harus berkata gini, Tuhan, aku menyerah kepadamu. Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Bagaimana caranya supaya saudara dibebaskan dari semua ikatan-ikatan? Alkitab mengajarkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Masalahnya saudara rela gak mempersembahkan tubuhmu sama seperti seekor domba dipersembahkan oleh imam di atas mezbah. Dia harus dalam keadaan mati saudara. Tapi Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya saudara bukan disembelih dulu. Saudara tidak harus mati baru saudara mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Justru waktu saudara hidup ini persembahkanlah tubuhmu. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan tubuh ini, itu akan mati di atas mezbahnya Tuhan saudara. Tapi kalau saudara mencoba dengan kekuatan diri saudara, kekuatan daging ini kuat. Saudara gak bisa melawan keinginan daging. Kecuali saudara tunduk di bawah kehendak Tuhan. Saudara tunduk artinya saudara yang menyerahkan diri. Inti daripada percaya itu adalah penyerahan diri saudara. Selama kita belum menyerahkan diri kita akan terus bergumul dengan semua kelemahan-kelemahan kita. Yang terakhir, saya udah dikasih waktu 10 menit udah habis katanya. Supaya saya tidak berhutang karena minggu depan kita akan punya tema yang berbeda. Hal ketujuh yang Tuhan berikan di dalam berita Injil yaitu adalah Yesus memberi hak kepada kita untuk menggunakan namanya. Ini sebuah hal yang spesial, saya mau katakan. Nama itu melekat kepada pribadi seseorang. Nama juga menggambarkan karakter seseorang. Dalam perjanjian lama Tuhan meminta umatnya untuk menghormati nama Tuhan. Bahkan Tuhan melarang orang Israel memakai nama Tuhan secara sembarangan. Dan menggunakan nama Tuhan dengan tidak rasa hormat. Jadi orang gak boleh sembarangan ngomong ya. Nama Tuhan dalam perjanjian lama itu YHWH. YHWH. Tetragram. 4 huruf sebetulnya ya. YHWH, betul ya 4 huruf. Jadi orang Israel karena ingin menghormati nama Tuhan YHWH itu, mereka menggantinya dengan istilah, dengan kata lain namanya Adonai. Jadi mereka tidak mau menyebut YHWH, karena YHWH itu bacanya bisa macam-macam ya. Saudara, bahasa Ibrani itu semuanya huruf mati, enggak ada huruf hidup. Jadi kalau YHWH bacanya gimana? Tinggal disisipkan huruf hidup. Bisa Yehova, Yahweh, Yahweh, bisa. Tergantung huruf hidup apa yang saudara mau pakai. Ya kan? Kan huruf hidup A, I, U, E, O kan? Ya tinggal saudara sisipkan aja di YHWH ini huruf hidupnya apa? Bisa Yahweh, bisa Yehova, Yehua, bisa. Nah orang Israel tidak mau menyebut YHWH ini dalam ibadah mereka. Mereka menggunakan kata Adonai. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kudus. Mereka tidak boleh menyebutkan, mereka menghormati nama Tuhan. Kita baca dulu Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan sebab Tuhan, nah kata Tuhan di sini huruf besar semua itu dari bahasa Ibrani itu adalah YHWH saudara. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi orang kalau mau menyebut nama Tuhan YHWH, mungkin mereka harus puasa dulu, mereka harus membersihkan diri dulu. Enggak boleh sembarangan menyebut nama
Tuhan itu. Karena nama itu begitu kudus, nama itu begitu mulia. Inilah cara orang Israel menghormati Tuhan. Ya. Ayat Imamat 22 ayat 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan menguduskan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan mengajarkan umatnya untuk tidak sembarangan menyebut nama Tuhan, sehingga mereka pun harus mengganti nama itu dengan Adonai. Namun, di dalam perjanjian baru, dengan kedatangan Yesus, ya, Tuhan memberikan nama kepada Sang Juru Selamat itu Yesus. Yesus itu dalam bahasa Yunani, saudara, karena perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kata Yesus itu juga berasal, mempunyai padanan kata dalam bahasa Ibraninya, Yeshua. Yeshua. Tuhan yang menyelamatkan. Nah, itu juga nama yang diberikan oleh malaikat, bukan, kepada Yusuf. Kamu harus memberi namanya siapa? Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh malaikat. Tentu malaikat berasal dari Bapa. Nama Sang Mesias itu adalah Yesus. Nah, nama ini, nama Yesuslah sekarang yang Tuhan ingin diucapkan oleh umatnya. Kenapa? Karena nama Yesus itu sudah mengandung nama YHWH. Sebetulnya kita tidak perlu lagi menggunakan YHWH di dalam ibadah-ibadah kita, karena nama YHWH sudah ada terkandung di dalam nama Yeshua atau Yesus ini, saudara. Nah, nama itulah yang kemudian dijadikan oleh Tuhan sendiri. Yesus sendiri berkata begini, kalau kamu berdoa, minta dalam namaku, nama Yesus. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau saudara berdoa di dalam nama Yesus, kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus bilang aku akan melakukannya. Wow, ini sebuah hak istimewa, saudara. Kalau dulu orang Israel dilarang menyebut nama Tuhan, dilarang loh. Justru sekarang Yesus berkata, sebut namaku. Namaku itu jadi jaminan, password. Untuk engkau bisa meminta kepadaku, sebut namaku. Panggil nama itu. Katakan dengan nama itu. Nama Yesus menjadi nama yang bisa dipakai oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ingat, nama dengan karakter dan pribadi itu satu, saudara. Jadi waktu saudara menyebut nama Yesus, maka saudara sedang memanggil pribadi Yesus. Bukan sekedar menyebut nama. Saudara pernah dengar gak? Ada orang mencatut nama, betul gak? Tahu mencatut nama? Nih contoh nih ya. Misalnya ada orang datang kepada saudara. Kadang nama saya juga suka dicatut. Itu Pak Parda bilang begini loh. Padahal saya nggak ngomong. Ayo, pernah nggak ada yang gitu? Itu Pak Parda bilang begini tuh kemarin. Padahal saya nggak ngomong. Ini kemarin ada kejadian juga. Di satu pelayanan yang saya terlibat. Itu Pak Parda bilang begini. Lalu orang yang dengar itu tanya ke saya.
Pak Pare bilang gini, enggak saya nggak pernah ngomong gitu. Nah itu namanya mencatut nama, betul ya? Nah saudara-saudara, apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa nama itu punya kuasa kan? Kasarnya kita kan catut nama Yesus kan? Tapi kita bukan mencatut nama Yesus, karena Yesus sendiri yang menyatakan dirinya, pakai namaku. Pakai namaku. Aku akan melakukannya. Gue backup lo, kira-kira gitu loh. Gue di belakangmu. Waktu kamu ngomong dengan namaku, engkau memberitakan namaku, engkau menyatakan kesembuhan dengan namaku, engkau mengusir setan demi namaku, aku bertindak. Itu sebuah hal yang istimewa bagi kita, saudara. Amin, saudara. Jadi sekarang kita punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Kita baca lagi ya, Yohanes ada 3 ayat yang saya mau, ini sebelum kita tutup, 4 ayat lah. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Oh, murid-murid sampai hari itu belum meminta apa-apa dalam nama Yesus. Bisa jadi karena murid-murid masih bersama dengan Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tuhan bilang mintalah, mintalah. Tapi saudara jangan berpikir bahwa saudara minta hari ini harus selalu hari ini. Tergantung waktu dan kesempatan yang Tuhan mau berikan. Saudara bagi saya, kemarin bisa bicara di depan pejabat pemerintah buat saya itu salah satu jawaban doa. Saya beberapa tahun yang lalu pernah berdoa, Tuhan pakai saya bisa bicara di depan orang-orang penting di negara ini. Saya renungkan, oh iya, saya nggak duga tadi malam ada dirjen hadir dalam acara kami. Tapi bagi saya itu sebuah konfirmasi, Tuhan menjawab doa saya 2-3 tahun yang lalu. Jadi bisa jadi apa yang saudara doakan hari ini, Tuhan akan jawab mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Tapi percayalah doamu didengar oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk berdoa, jangan malas untuk berdoa. Jangan merasa seolah-olah doamu tidak dijawab Tuhan. Tidak. Dia jawab doa saudara. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Tuhan jawab. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Yesus bilang kepada murid-murid, nanti kalau aku udah pergi, kamu pasti berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Oh, Yesus bilang gini, nanti kamu sendiri yang langsung minta sama Bapa, enggak lagi lewat aku. Aku udah pergi ke sorga, aku dengan Bapa. Kan yang sumber segala sesuatu jawaban adalah Bapa, betul? Sekarang nanti kalau aku sudah ke sorga, kamu langsung aja minta kepada Bapa pakai namaku. Bapa pasti akan berikan. Jadi saudara-saudara, nggak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa hidup ini terlalu sulit. Kita punya backup kerajaan sorga. Yang terakhir, ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bayangkan saudara percaya dalam namanya saja, nama Yesus saja saudara percaya, engkau menjadi anak-anak yang diberi kuasa. Wow. Siap memberitakan Injil? Siap menjadi saksi Tuhan? Saudara udah punya semua senjata. Saudara punya senjata untuk pergi saudara. Hari ini kita akan mengutus 3
saudara kita. Pak Markus, Bu Markus dan saudara kita Dwi. Mereka akan pergi ke India Utara, Asia Selatan. India Utara, Asia Selatan. Saudara, saya mau katakan begini. Mereka pergi bukan mewakili diri mereka sendiri. Ya. Ini harus saudara pahami ya. Ketika mereka pergi, mereka bukan pergi mewakili diri mereka sendiri. Gue pergi aja suka-suka gue. Enggak. Kita sebagai jemaat Tuhan harus mengerti ketika kita pergi sebagai jemaat, ya, saudara sedang diutus oleh Tuhan. Yang kedua, saudara juga diutus oleh jemaat. Sebetulnya setiap saudara adalah utusan-utusan Kristus. Saya mau katakan, saudara yang bekerja nih, saudara bekerja di pemerintah, saudara bekerja di swasta, di sekolah, saudara di sana juga sedang diutus oleh Tuhan. Kita nih diutus oleh Tuhan loh ke tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara jangan berpikir bahwa ketika saudara bekerja atau saudara kuliah di satu universitas, saudara kayak nggak ada hubungan apa-apa sama Tuhan. Enggak begitu saudara konsepnya. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kita sedang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil dari tengah-tengah dunia untuk diutus ke tengah-tengah dunia. Ya. Kita dipanggil dari kegelapan dunia ini, kita menjadi anak-anak terang, lalu kemudian kita diutus kembali kepada dunia yang gelap ini. Setiap kita adalah utusan Tuhan. Hanya sekarang 3 saudara kita ini diutus untuk pergi ke satu tempat selama 2 minggu. Untuk apa? Untuk menyaksikan dan menceritakan tentang Kristus. Sebetulnya itu pekerjaan kita sehari-hari juga. Waktu saudara di kantor, di sekolah, di kampus, saudara pun harusnya menceritakan tentang Kristus. Karena saudara diutus Tuhan setiap hari, amin. Namun karena ini adalah sebuah perjalanan yang cukup jauh, tentu membutuhkan satu dukungan doa yang khusus dari kita semua. Oleh karena itu kita akan berdoa untuk 3 saudara kita ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar biarlah menjadi kebenaran dalam hidup kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima hari ini, bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Tuhan kepada kami, menjadi meterai dalam hidup kami, menjadi jaminan atas semua janji-janji Tuhan, penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, itu menjadi milik kami. Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberikan kepada kami hak untuk memakai nama Tuhan Yesus. Karena nama itu adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Nama Yesus adalah nama yang telah mengalahkan maut. Karena nama Yesus adalah satu-satunya jaminan di mana hanya nama Yesus kami diselamatkan. Dan Kau memberikan hak pada kami untuk memakai nama itu. Tuhan, inilah kami gereja-Mu Light City Ministry dan semua orang yang mendengar firman Tuhan hari ini di online sekalipun. Tuhan, biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Kebenaran ini membuat hidup kami berubah ya Tuhan. Kebenaran ini menjadikan kami sebagai manusia-manusia baru yang perkasa di hadapan Tuhan. Yang hidup untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sebentar kami mau mengutus 3 orang saudara kami untuk pergi. Melakukan apa yang Kau perintahkan. Memberitakan amanat, mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil kerajaan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati kami semua.
Saya mengundang Pak Markus, Bu Markus dan Saudara Dwi untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ku persembahkan Menghadap sini aja. hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ada satu firman Tuhan yang teringat oleh saya dalam Yohanes 17 ayat 18 mengatakan, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus adalah seorang misionaris dari sorga, diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan sekarang orang-orang yang meresponi keselamatan yang dari Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, Tuhan pun mengutus mereka kembali. Kepada 3 saudara kita ini, kita mau serahkan ke dalam Tuhan, bahwa mereka pergi diutus oleh Tuhan sendiri. Melalui gerejanya di tempat ini, Tuhan berkata kepada saudara bertiga, pergilah, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar sukacita itu.
Ada banyak orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan saudara di India Utara. Ada orang-orang yang menanti-nantikan berita keselamatan bagi hidup mereka. Tuhan sudah mengutus saudara. Tuhan sudah mempersiapkan saudara selama beberapa waktu ini. Tiba waktunya saudara akan pergi. Saya mengundang para leader, para pemimpin boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan mereka, kita akan melepaskan mereka. Seluruh jemaat boleh bangkit, kita angkat tangan kita, arahkan kepada mereka. Silakan tumpang tangan di belakang mereka. Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu di Light City, kami sebagai tubuh Kristus di dalam gereja ini, bagian daripada tubuh Kristus di seluruh dunia. Saat ini kami mau melepaskan 3 saudara kami yang akan pergi ke India Utara ya Tuhan. Mereka sudah meresponi panggilan Tuhan. Mereka mentaati perintah Tuhan. Yesus, Engkau yang berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan, kami datang saat ini melepaskan semua saudara-saudara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan turun atas mereka. Roh Tuhan mengurapi mereka. Roh Tuhan membungkus mereka. Roh Tuhan penuhi mereka dalam nama Yesus Kristus. Sertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menaruh firman-Mu dalam diri mereka, dalam mulut mereka. Tuhan, ketika mereka berkata-kata kepada orang-orang di India Utara, biarlah perkataan mereka adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan orang-orang itu akan menerima mereka sebagaimana mereka menyambut Yesus. Menyambut Tuhan sendiri. Tuhan, aku berdoa saat ini. Engkau melindungi mereka dari segala hal yang jahat. Dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, badai, apapun itu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus memenuhi saudara semua. Pergilah dengan damai sejahtera. Taburkanlah benih firman Tuhan. Dimanapun Tuhan utus kalian. Berikan kepekaan suara Tuhan kepada mereka untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat jiwa-jiwa yang bersuka cita menantikan kedatangan mereka. Orang-orang di India Utara yang haus, yang lapar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan mereka ya Tuhan. Tuhan memelihara, menyediakan segala kebutuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat.